Terdapat 4 bab yang akan dibahas pada materi pertemuan pertama kali ini, yaitu pada bab yang pertama tentang pemakaian huruf, bab kedua adalah penulisan kata, bab ketiga tentang pemakaian tanda baca, dan bab yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Bab yang pertama yaitu pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu huruf A sampai Z. B. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. D. Huruf diftong, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital merupakan huruf yang biasa dipakai sebagai awalan sebuah kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, nama gelar, keturunan, keagamaan, dan lain-lain. G. Huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga sering dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya adalah bagian bab yang kedua, yaitu mengenai penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. B. Kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara 3 imbuhan itu untuk membentuk kata yang baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. Gabungan kata antara satu kata dengan kata yang lainnya. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata pada kata terdapat huruf vokal yang berurutan. 2. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan. 3. Terdapat huruf diftong. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. H. Singkatan dan akronim. Digunakan sebagai singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat digunakan dengan 1 atau 2 kata yang ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu pada bab yang ketiga mengenai pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan dengan yang lainnya. Tanda titik 2.
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dan tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pada bab yang keempat, yaitu bab yang terakhir mengenai penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap di dalam bahasa Indonesia, dan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri.